Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, yang masih rame menjadi perbincangan soal penangkapan seorang pelaku pelaku penyekapan penganiayaan terhadap saudari YTR yang berasal dari Bandung. Ya, yang menjadi perbincangan ramai ini di warganet soal sayembara yang Kang Deddy Mulyadi janjikan. Karena kenapa di situ Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa siapa yang menemukan bagi warga sipil ya, bukan dari pihak instansi dari manapun, dari warga yang menemukan akan diberikan uang tunai sebesar 250 juta. Nah, ini yang jadi pertanyaan ini banyak di warganet, siapakah yang berhak mendapatkan uang 250 juta itu? Apakah pihak polisian? Nah, ini atau juga ada lagi nih, seorang mantan atasannya satu pekerjaan, satu perusahaan pada waktu dulu, yaitu Bapak Dadang. Nah, si pelaku ini, si Taufik Hidayat ini menghubungi Pak Dadang ini. Di Pak Dadang ini selaku senior atau seorang yang dituakan pada saat satu pekerjaan, satu profesi yang berapa tahun yang lalu. Si pelaku ini menghubungi Pak Dadang ini meminta pendapat. Saya harus bagaimana dan kemana, harus ngapain. Karena wajahnya, beritanya sudah beredar kemana-mana, Sabang sampai Merauke se-Indonesia. Makanya si pelaku ini meminta dan menghubungi Pak Dadang ini untuk memberikan solusi kepadanya. Dan Pak Dadang ini memberikan solusi kepada pelaku ini. Satu, kalau misalkan kamu lari sampai tua pun kamu akan capek dikejar-kejar. Yang kedua, kamu akan ditangkap warga di jalan, bahkan akan mati. Nah, yang ketiga, kamu ditangkap polisi kalau ke dalam keadaan lari kabur, maka kamu akan ditembak mati juga sesuai aturan hukum yang tegas dan terukur. Nah, disitulah si pelaku mengambil kesimpulan apa yang disampaikan, solusi atau pendapat dari Pak Dadang ini untuk menyerahkan diri. Nah, akhirnya si pelaku ini bersama Pak Dadang memberikan informasi itu kepada pihak kepolisian, kemudian dilakukanlah penangkapan kepada pelaku ini. Kalau tidak salah di Majalengka itu ya. Nah, di sini konteksnya seperti apa ini? Menurut netizen, yang berhak mendapatkan uang 250 juta itu apakah Pak Dadang ataukah pihak polisi? Ya, walam. Nanti itu akan tindak lanjutnya kepada koordinasi pada musyawarah Kang Deddy Mulyadi dengan pihak kepolisian. Dan Pak Dadang juga kalau misalkan mendapatkan hak 250 juta dan Pak Dadang sendiri akan memberikannya kepada korban, karena tidak sampai hati Pak Dadang ini melihat keadaan korbannya yang begitu parah fisik kondisi fisiknya di rumah sakit, kehilangan mata, bibir hilang, gigi rontok. Ya itu. Nih seperti ini pengakuan dari Pak Dadang selaku atasannya dulu satu kerjaan. Oke, kita simak. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak, gimana ini saya viral, bahkan se Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah, terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya, minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan ini ya Pak Dadang selaku kalau mantan atasannya yang dituakan di perusahaan, satu perusahaan ya. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja, mau
menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi apa dia? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Pak Dan katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia menyerahkan diri, saya ngikut. Nah, sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, itu kan hasil dari nego. Iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah, kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon saya gimana. Nah, seperti itulah kisah akhir pelarian seorang pelaku penganiayaan penyekapan seorang gadis asal Bandung, YTR, yang sekarang sudah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bandung, Rumah Sakit Sadikin ya. Nah, gimana para netizen atas kejadian ini? Semoga jadi pelajaran untuk kita keluarga. Semua harus menjaga keluarga kita, terutama anak perempuan. Jangan sampai kita lengah atau jangan sampai kita menganggap sepele. Bahkan saya sendiri juga bukan sama saudara sendiri ya. Kalau tidak ada di rumah, satu hari pun saya gak bisa diam. Saya cari kontak. Ya begitulah. Apalagi nih dalam kondisi begitu, walaupun orang lain, aduh, saya nggak tega lihatnya. Miris. Oke. Terima kasih para netizen semua. Silakan komentar di sini. Siapakah yang berhak mendapatkan uang 250 juta? Ini bukan soal uangnya ya, tapi soal sayembaranya. Konteksnya seperti apa? Kembali ke konteksnya. Karena Kang Deddy Mulyadi menjanjikan kepada warga sipil yang menemukan ya. Tapi ini konteksnya di luar dari itu. Karena pelaku ini menyerahkan diri. Nah, gimana nih? Oke. Kita tunggu aja berita selanjutnya. Oke. Terima kasih. Samparan Wilujeng. Salam presisi. Yuk.